Mari sebelum kita mulai pembahasan ini, kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang akan pimpin doa? Pak Hari. Pak Hari pimpin teman-temannya berdoa di sini. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu Pak Guru mau tanya di sini, apa yang akan terjadi jika kalian memberikan petunjuk jalan atau instruksi jalan kepada teman tapi tidak urut? Apa yang terjadi? Akan kacau. Instruksinya tidak urut. Akan apa terjadi? Berantakan, apalagi tidak teratur, apalagi tidak sampai tujuannya, macam-macam yang terjadi. Mungkin seperti itu, mungkin nanti kita akan belajar di situ ya. Nanti kita akan belajar tentang konsep algoritma. Apa itu Pak Guru? Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, terutama topiknya adalah algoritma. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, murid mampu memahami konsep instruksi atau algoritma yang logis dan berurutan. Yang logis itu berarti masuk akal dan berurutan. Yang kedua, murid dapat merancang dan menuliskan instruksi sederhana menggunakan simbol atau kosakata tertentu. Jadi kalian nanti diminta untuk dapat menuliskan simbol atau instruksi sederhana. Yang ketiga, murid dapat menguji dan memperbaiki atau debugging instruksi yang mereka buat. Nanti jika ada yang salah instruksi, kan bisa memperbaikinya. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai. Ya. Nah, di sini Pak Guru, apa itu berpikir komputasional? Ada yang nggak tahu? Berpikir seperti komputer. Komputer itu seperti apa Pak Guru? Ada yang tahu? Teratur, apa lagi? Apalagi? Sesuai instruksi. Nah, di sini berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep ilmu dasar komputer di sininya. Jadi kita akan belajar di sini menerapkan konsep-konsep dari ilmu komputer tadi. Nah, di sini berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah,
Berpikir komputasional ini ada 4 bagian tadi. Nah, sekarang dekomposisi adalah apa? Di sini apa? Ya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Misalkan kalian akan mengadakan pesta ulang tahun, ya kan? Besar kan pesta ulang tahun? Di sana ada bagian-bagian tertentu yang harus dipisahkan. Ada apa aja di pesta ulang tahun itu? Kue, betul. Oh, ada kuenya sendiri. Apalagi? Topi ulang tahun. Bisa lagi? Apalagi? Balon. Lilin. Apalagi? Sendok. Apalagi? Ada teman datang, berarti harus ada apa? Undangan, betul. Apalagi? Hadiah bisa. Apalagi? Oh, diadakan di mana ulang tahun itu? Berarti kita mencari tempat, betul. Nah, itu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Namanya adalah dekomposisi. Kemudian adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Misalkan tadi kesamaan polanya apa? Albab sama Java sama-sama akan mengadakan pesta ulang tahun. Di sana ada pola-pola yang sama. Misalkan tadi apa? Ada kuenya, ada undangannya, ya. Yang sama, yang berbeda tidak usah ditulis. Yang sama, oh yang sama apa saja di sana? Pasti ada sama dong. Ulang tahun enggak ada kuenya. Ya pasti ada kuenya, ada tamu undangannya dan lain-lain. Pola yang sama. Kemudian abstraksi yang di sini adalah mengabaikan detail yang tidak penting dan berfokus pada informasi utama yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini abstraksi itu mengabaikan detail yang tidak penting. Misalkan gini, Albab sama Java tadi akan ada pesta ulang tahun. Hal yang penting belum tentu menurut Java penting. Misalkan kok tak gawe rincian anggarannya men jelas. Uangnya uang berapa? Java mungkin beda lagi. Anggaran hanya dipikir berapapun tak bayar. Berbeda. Di situ adalah abstraksi, mengabaikan data yang tidak penting. Atau misalkan segmen Albab harus memakai kostum, yang di sini tidak usah pakai kostum, tidak apa-apa. Yang penting datang pakai baju yang rapi. Nah, itu juga bisa berbeda-beda. Hal yang menurut apa penting belum tentu menurut apa penting dan sebaliknya. Nah, ini algoritma ini akan kita pelajari. Algoritma adalah apa? Merancang serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah berdasarkan hasil abstraksi dan pengenalan pola. Nah, algoritma itu adalah merancang serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Sistematis itu apa? Urut. Ya, sistematis adalah urut untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Bermacam-macam. Ya, yang penting langkahnya urut. Nanti masalahnya pasti terselesaikan. Mari sebelum kita lanjut, kita bikin dulu ya. Semua berdiri, ya, semua berdiri. Kita akan melaksanakan tepuk 1 sampai 5 dan tepuk fokus. Semua siap? Siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, seberang kita semua. Duduk, sekarang duduk. Sekarang aku mau tanya. Dari sini merancang langkah-langkah yang sistematis. Di
sini ada yang pernah membuat teh hangat, teh panas, atau teh manis? Pernah? Langkah-langkahnya apa aja tadi pertama? Ambil gelas, masukkan gula, masukkan teh, dikasih air hangat, diaduk, kasih air dingin, apalagi apa-apa? Apalagi diminum. Menurut kalian langkah-langkah untuk membuat teh itu apa saja? Yang pertama, menyiapkan gelas, masukkan gula, teh ya. Kemudian menyiram air panas, kemudian diaduk. Setelah itu diminum. Ya seperti itu. Sepakat semua? Coba nanti kita akan pasti sana bersama-sama ya. Di sini itu algoritma itu berpikir secara logis. Logis itu apa? Dapat apa? Logis secara logika. Dapat dipikirkan. Oh, kita digambarkan di sini. Di sini tidak hanya menulis kode komputer, tapi lebih ke bagaimana kita merancang apa? Tadi merancang, menyusun resep atau prosedur yang jelas untuk diikuti untuk mencapai solusi yang diinginkan. Berarti harus merancang atau membuat sebuah konsep atau prosedur yang gunanya untuk menyelesaikan masalah. Tadi masalahnya adalah mau membuat teh. Kita sudah merancang beberapa tahapan-tahapan ya. Nah, ini jika kita membuat teh manis, apa saja tahapannya? Tadi ya kan, seperti itu. Yang pertama tadi menyiapkan cangkir. Siapa yang menjawab menyiapkan cangkir? Tadi yang pertama atau gelas? Ya, bagus. Yang kedua, masukkan satu kantong teh celup ke dalam cangkir. Masukkan teh. Ya, kemudian teh dan gula bisa ya, bersamaan bisa. Tuang air panas ke dalam cangkir. Ya enggak? Siapa tadi yang menjawab itu? Ya. Kemudian tunggu beberapa saat hingga warna air berubah kecoklatan. Teh itu diseduh langsung coklat atau enggak? Tidak. Ditunggu beberapa detik atau beberapa menit baru coklat. Kemudian setelah itu angkat teh celup dari cangkir diangkat. Nah, menyajikan di tamu, apakah masih ada teh celupnya? Enggak, tapi bisa diangkat dulu. Kemudian ada juga yang memasukkan 2 sendok teh gula ke dalam cangkir. Setelah itu aduk hingga gulanya harus. Setelah selesai, baru teh manis siap disajikan. Nah, di sini Pak Guru, bagaimana jika urutannya tidak sama atau urutannya tidak sesuai ini? Apakah akan menjadi teh manis? Misalkan yang pertama, menuangkan air panas, belum ada gelasnya. Apakah akan menjadi teh manis? Tidak. Atau misalkan di sini tidak diberi teh, apakah bisa jadi teh manis? Tidak. Atau tidak ada ini, aduk hingga gula larut, apakah akan menjadi teh manis? Tidak, tehnya tidak akan manis. Dan urutannya ini harus sesuai. Orang oleh Pak Jurungono belum ada apa namanya gelasnya, kita tuang air panasnya. Nah, seperti itu nanti air panasnya tumpah ke mana. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang berpikir komputasional, terutama yang algoritma. Tadi algoritma itu apa di berpikir komputasional? Menyusun rencana secara logis dan sistematis. Sistematis itu urut, logis itu ya sing bisa
dicerna pikiran kita. Misalkan tadi mengambil cangkir, apakah bisa dicerna? Gampang dong, mengambil cangkir, gampang. Menuangkan air panas, bisa di pikiran kita ada, seperti itu menuangkan air panas dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah setiap langkah dalam contoh di atas adalah bagian dari algoritma. Urutannya tidak boleh terbalik. Misalnya tidak boleh menuang air panas setelah mengaduk gula. Gula dulu baru air panas. Dan algoritma harus logis dan runtut untuk menghasilkan output yang benar. Nek ora runtut ya hasilnya tidak bagus atau tidak benar ya. Berarti di sini kita harus yang pertama apa? Menyusun langkah-langkah, ya toh? Langkah-langkah apa? Harus urut atau tidak? Mengurutkan langkah secara benar. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, nanti kalian akan Pak Guru berikan sebuah proyek. Proyeknya apa Pak Guru? Nanti kan akan Pak Guru bagi menjadi pasangan dua orang. Ya. Jadi dua atau tiga orang ya. Jadi nanti satu orang akan menjadi robot ya. Dan dua orang akan menjadi programmer. Pak Guru, programmer itu apa? Orang yang merancang atau memberikan apa? Instruksi kepada robot untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis atau diinstruksikan. Nanti di sini kalian akan bermain peran. Nah, bermain peran satu sebagai robot, satu sebagai programmer. Nah, nanti di sini tantangannya adalah di sini di sebuah kota ada rumah yang sangat indah. Rumah tersebut hanya dihuni seorang kakek. Kakek mempunyai robot bernama Frankie. Nah, robot itu bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi karena kakek lagi sakit, kakek tidak bisa memberikan instruksi. Ya, tugas kalian, tantangan kalian adalah nanti membantu kakek memberikan instruksi kepada robot bernama Frankie. Nanti instruksinya bisa ditulis di sini urutannya, ya. Nanti mencoba praktek di halaman yang lebih luas, yang lebih mudah untuk melakukan praktek. Sini nanti kalian akan menuliskan beberapa instruksi, misalkan maju 2 langkah, hadap kanan atau hadap kiri, maju 3 langkah, tangan ke depan, atau nanti jongkok, ya. Nanti yang bertugas sebagai programmer harus menuliskan secara detail dan urut. Dan untuk robotnya nanti harus melakukan sesuai instruksi. Nanti dibaca bersama-sama nanti. Misalkan Aina menjadi robot, Pak Guru menjadi programmer. Pak Guru pertama membacakan maju 2 langkah, berarti Aina harus maju 2. Boleh lebih atau tidak? Tidak boleh, sesuai dengan instruksi. Pak Guru bagaimana jika salah? Tidak apa-apa. Nanti jika ada kesalahan kan akan mengetahui salah saya di mana dan bagaimana cara memperbaiki. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Nah, nanti robotnya itu akan disuruh mengambil gula, mengambil buku, mungkin nanti akan mengambil kun dan lain-lain. Siap menjadi programmer dan robot? Siap. Aku yakin kan pasti bisa. Anak-anak hebat pasti bisa. Nanti di sini akan dikerjakan berkelompok.
nanti saya tunjuk siapa yang menjadi robot, siapa yang menjadi programmer ya. Setelah ini kita akan mencoba bermain peran di halaman. Sebelum itu Pak Guru akan membagi ke dalam 5 kelompok. Ya, nanti 5 kelompok akan menyesuaikan dengan perintah programmer masing-masing. Apakah siap? Siap. Ya. Matikan. Nah, nanti kalian akan Pak Guru berikan sebuah proyek. Proyeknya apa Pak Guru? Nanti kan akan Pak Guru bagi menjadi pasangan 2 orang. Ya. Jadi 2 atau 3 orang ya. Jadi nanti 1 orang akan menjadi robot ya. Dan 2 orang akan menjadi programmer. Pak Guru, programmer itu apa? Orang yang merancang atau memberikan apa? Instruksi kepada robot untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis atau diinstruksikan. Nanti di sini kalian akan bermain peran. Nah, bermain peran satu sebagai robot, satu sebagai programmer. Nah, nanti di sini tantangannya adalah di sini di sebuah kota ada rumah yang sangat indah. Rumah tersebut hanya dihuni seorang kakek. Kakek mempunyai robot bernama Frankie. Nah, robot itu bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi karena kakek lagi sakit, kakek tidak bisa memberikan instruksi. Tugas kalian, tantangan kalian adalah nanti membantu kakek memberikan instruksi kepada robot bernama Frankie. Nanti instruksinya bisa ditulis di sini urutannya, ya. Nanti mencoba praktek di halaman yang lebih luas, yang lebih mudah untuk melakukan praktek. Sini nanti kalian akan menuliskan beberapa instruksi, misalkan maju 2 langkah, hadap kanan atau hadap kiri, maju 3 langkah, tangan ke depan, atau nanti jongkok, ya. Nanti yang bertugas sebagai programmer harus menuliskan secara detail dan urut. Dan untuk robotnya nanti harus melakukan sesuai instruksi. Nanti dibaca bersama-sama nanti. Misalkan Aina menjadi robot, Pak Guru menjadi programmer. Pak Guru pertama membacakan maju 2 langkah. Berarti Aina harus maju 2. Boleh lebih atau tidak? Tidak boleh. Sesuai dengan instruksi. Pak Guru bagaimana jika salah? Tidak apa-apa. Nanti jika ada kesalahan kan akan mengetahui salah saya di mana dan bagaimana cara memperbaiki. Jangan takut salah, jangan takut mencoba. Di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Nah, nanti robotnya itu akan disuruh mengambil bola, mengambil buku, mungkin nanti akan mengambil kun dan lain-lain. Siap menjadi programmer dan robot? Siap. Aku yakin kan pasti bisa. Anak-anak hebat pasti bisa. Nanti di sini akan dikerjakan berkelompok, ya. Nanti saya tunjuk siapa yang menjadi robot, siapa yang menjadi programmer, ya. Setelah ini kita akan mencoba bermain peran di halaman. Sebelum itu Pak Guru akan membagi ke dalam 5 kelompok. Ya, nanti 5 kelompok akan menyesuaikan dengan perintah programmer masing-masing.
masing. Apa kalian siap? Siap, ya. Kalian nanti sebagai programmer akan memberikan kepada robot untuk mengambil benda yang ada di sini. Ini ada dompet, ada bola. Nanti untuk menuliskannya dari sini dan dari karena ada beberapa kelompok nanti ya. Kemudian nanti robotnya tutup mata. Misalkan 2 langkah ke depan ditutup, mari buka oleh ya. Rasa langkah boleh ditambah apa enggak? Enggak boleh. Nanti nambahin programmernya nambahin lagi 1 langkah ke depan kayak tambahin gitu ya. Lanjut robotnya bergerak sendiri dulu atau tidak? Tidak. Kemudian jika di sini misalkan dari sini ya, 3 langkah ke depan 1, 2, 3 ya. Bagaimana caranya robot biar menghadap ke kanan? Ya, menghadap ke kanan. Nah, berapa langkah? Nanti dicoba. Siapa yang menjadi robot? Yang menjadi robot silakan duduk sana dulu. Yang menjadi programmer nanti menyusun instruksi. Ini dulu. Dari sini kita harus setia. Coba merancang dari sini. Mana langkahnya? Pertama apa? Nanti instruksinya ada maju, berapa langkah loh? Hadap kanan, hadap kiri, jongkok, tangan ke depan. Kira-kira ya. Urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Urut ya. Dicoba programmernya di sini, coba di sini. Di sini berapa? Berapa langkah ditulis. Berdiri nggak apa-apa, di sini tulis, toh. Di sini berapa langkah tulis lagi, sini tulis lagi. Instruksinya. Nanti untuk yang robot, dengarkan, yang robot pas melangkah tidak boleh melihat ya. Ini 1, 2, 3. Dibuka. Bisa dicoba. Ada yang salah? Instruksinya yakin runtut, yakin jelas, urutannya. Semua siap? Kita mulai dari kelompok 1. Ini coba
tiga. Dari mana Pak? Dari mana? Sini ke sana. Sini. Kelompok tiga. Kelompoknya siapa? Apa? Rekamannya Fahri. Tutup mata ya. Ya, mulai. Tutup mata. Tutup mata. Bisa? Satu tangan untuk Fahri. Tos dulu kepada kartunya. Tos dulu. Ya. Kelompok keempat. Dari mana Ina? Sini ya, sama. Kelompoknya siapa? Ina, pergaulannya? Ina. Ya. Tutup mata ya. Tutup mata. Tutup mata. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, empat, lima. Tutup mata. Diperbaiki, ya kerjanya diperbaiki. Baik apa? Tangan dulu lompat. Tas dulu. Kelompok selanjutnya, kelima. Dari mana? Sini. Tutup mata. Tatap kanan. Tetap tenang saja, tidak mungkin terjatuh loh. Terasa. Tutup mata. Tutup mata. Perang kedua, tutup mata. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hadapi. Untuk dikalahkan. Satu, dua, tiga. Hadap kanan.
atau tidak? Senang ya. Tertantang atau tidak? Tertantang. Ada yang bisa menjadi programmer, ada yang bisa menjadi robot. Apa yang kalian rasakan saat menjadi programmer? Yang dirasakan apa tadi? Takut keliru, apa lagi? Yang kalian takut kurang, gugup, apa lagi yang dilakukan? Yang dirasakan? Hah? Takut tidak pas. Takut semua. Dan senang nggak jadi programmer? Ada siapa senang? Kenapa senang? Bisa mengendalikan. Kenapa senang? Bisa memberikan instruksi yang jelas. Bisa menyusun instruksi yang jelas dan berurutan. Siapa jadi robot tadi? Apakah ada kesulitan jadi robot? Ada. Kenapa kesulitannya? Keluar garis. Kenapa bisa keluar garis? Apa? Instruksinya tidak jelas. Instruksinya tidak tepat. Mungkin seharusnya maju 4 langkah, tapi diinstruksi cuma 3 langkah. Apalagi tadi? Sering jadi robot. Kenapa? Kelebihan langkah berarti instruksinya kelebihan atau kurang tepat. Dari kesalahan tadi, apakah bisa diperbaiki? Bisa. Bagaimana caranya? Memperbaikinya bagaimana? Menambah langkah. Apalagi? Mengurangi langkah. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Berarti memberikan instruksi yang baru yang lebih jelas dan sesuai. Mengapa instruksi harus jelas dan terstruktur? Mengapa? Ada yang tahu? Kenapa harus jelas instruksinya dan terstruktur atau urut? Kenapa? Betul sekali. Kalau tidak urut, tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Bagus sekali ini jawabannya. Kenapa harus urut? Kenapa harus terstruktur? Agar tujuannya tercapai. Tadi tujuannya ada yang mengambil bola, ada yang mengambil toples, ya. Kalau instruksinya jelas, urutannya bagus sesuai. Tadi robotnya walaupun tutup mata sampai ke tujuan atau tidak? Sampai, ya. Tidak harus buka mata, tetap sampai ke tujuan asalkan instruksinya jelas, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang programmer atau robot mini atau algoritmanya? Jelas semua? Jelas, ya. Coba Pak Guru akan membagikan LKPD untuk masing-masing murid. Nah, di sini kalian akan menjawab 3 pertanyaan saja sesuai dengan apa yang kalian lakukan, pengalaman apa yang kalian dapatkan dari proyek tadi, percobaan tadi. Silakan ditulis di sini. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Tuliskan berdasarkan pengalaman tadi yang kalian lakukan atau kalian rasakan. Yang pertama di sini jelaskan langkah yang kalian
ke robot. Jelaskan instruksi yang dilakukan itu harus bagaimana. Yang kedua, apakah robot membuat kesalahan? Bagaimana cara memperbaikinya? Tadi sudah ada yang membuat kesalahan dan ada yang memperbaikinya dong. Bagaimana caranya? Yang ketiga, menurut pendapat kamu, mengapa instruksi yang diberikan harus jelas dan berurutan? Coba berdasarkan pengalaman tadi, jawablah pertanyaan di kertas ini berikut ya. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya. Kalau sudah, bisa dikumpulkan satu-satu dari sini. Mana? Kumpulkan. Ya. Kumpulkan sini. Setelah pembelajaran tadi, apakah merasa senang? Senang. Senang ya. Siapa yang merasa senang praktek algoritma tadi? Senang semua ya? Merasa tertantang untuk menjadi programmer? Iya. Programmer sangat menentukan jalannya robot, ya, kita bisa membuat instruksi untuk robot. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap langkah adalah bagian dari algoritma. Urutannya harus jelas dan tidak boleh terbalik. Algoritma harus logis dan untuk menghasilkan output yang benar. Jadi kita harus membuat program sesuai dengan algoritma. Algoritmanya harus jelas, harus runtut, harus logis, ya. Biar robotnya bisa melakukan sesuai dengan perintah, ya. Kemudian untuk tadi kalian yang sudah bisa membuat program dengan baik, Pak Guru apresiasi dengan 2 jempol. Kemudian untuk kalian yang tadi belum maksimal tapi sudah bisa memperbaiki kesalahan, Guru juga acungi 2 jempol karena kalian sudah berusaha. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, kita berdoa dulu. Tapi sebelum itu silakan berkemas-kemas dulu. Siap, Kak. Teman-temannya berdoa.